saya 1 bulan itu ada mimpi. Saya diculik 2 orang ke hutan. Hutan mana saya nggak tahu. Saya di situ dipukul dan dibunuh. Sempat juga saya ceritain ke teman saya, tapi teman saya bilang ini hanya sekedar mimpi gitu. Mana mungkin jadi kenyataan. Justru sebulan kemudian, mimpi Jani itu pun menjadi kenyataan. Pada hari Senin tanggal 19 tahun 2005, di saat ia sedang berjalan-jalan di daerah kota, ia dihampiri oleh 2 orang yang ternyata berniat untuk menculiknya. Saya tidak tahu, pas saat jalan tuh melangkah 3 langkah, saya ditepuk 2 orang yang tidak saya kenal. Dia nanya, kamu orang Depok nggak? Terus saya jawab, tidak, bukan orang Depok. Di situ saya dibawa taksi ke hutan. Saya diseret sampai ke hutan, diseret dibawa 6 orang itu pelaku yang tidak saya kenal. Sesampainya di hutan, Jani diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dipukul, ditendang itu. Sebelumnya diancam. Kamu mesti pikirkan cara lain untuk bisa tembus nyawa kamu supaya pulang dengan selamat. Di situ saya telepon ke abang saya. Bang, saya diculik. Dekat mana abang saya? Saya di hutan posisi saya. Saya nggak tahu hutan mana, saya diculik. Saya masih dalam perjalanan pada saat itu, masih mengendarai sepeda motor. Nah, begitu telepon masuk, saya angkat. Adik saya ngomong, tolong di transfer sejumlah 20 juta untuk bayar orang gitu kan. Yang terornya ini telepon lagi, penculiknya ini telepon lagi, kamu harus cepat transfer sekarang juga gitu. Adik kamu langsung dibilang saya culik. Mereka pokoknya telepon terus lah ke abang saya, ancam terus. Kalau uang itu tidak masuk, dia jam 9 lihat jam mau matiin saya. Pada saat si penculik ini telepon, masih di kantor polisi, penculiknya setiap setengah jam telepon gitu kan. Telepon, mau ditransfer sekarang nggak? Kalau nggak, jam 9 nanti adik kamu saya habisin, bunuh, mati gitu. Yaudah. Saya bilang, saya nggak punya duit, saya harus cari pinjaman kan, sama teman-teman, sama kerabat-kerabat gitu, untuk mencukupin gitu kan. Si penculiknya, saya nggak mau tahu, pokoknya usahakan sebelum jam 9 sudah ditransfer. Namun pada akhirnya, negosiasi dengan pihak penculik itu pun mengalami jalan buntu. Karena si terornya ini tahu bahwa saya lapor ke polisi, pada saat itu saya lebih tertekan lagi, ketakutan saya lebih tinggi lagi gitu kan. Dibilang adik saya sekarang saya bunuh loh gitu kan, saya habisin loh ya kan. Saya bilang saya udah transfer ya kan, udah transfer uangnya, kok harus bunuh dia gitu kan ya kan, karena saya dibilang lapor ke polisi gitu. Satu sekitar jam 10 mereka juga belum masuk uang itu, yang 10 juta itu mereka minta belum masuk, mereka nunggu terus, tertunda-tunda terus. Akibat negosiasi yang gagal, maka saat itu pun Jani dipersiapkan untuk dihabisi. Ini makanan terakhir itu kamu lihat matahari, supaya ini terakhir kali kamu untuk mati gitu. Makanan juga terakhir kali ini. Para penculik itu menyeret Jani dan memukulinya sampai ia sekarat. Dan salah satu dari penculik itu menjerat lehernya untuk menghabisi nyawanya. Hampir mau jam 11, kurang lebih jam 11 lah ya. Si penculik ini telepon, adik kamu saya bunuh. Saya nggak bisa apa, hampir air mata saya mengalir gitu. Saya sedih gitu kan. Saya juga nggak bisa apa-apa, diam. Saya situ saya pasrah. Tuhan, saya serah penuh padamu. Kalau adik saya masih hidup, kembalikan utuh dari kepala sampai ujung kaki. Setelah dihabisi, mayat Jani pun dibuang ke semak-semak. Namun, sebuah peristiwa spiritual pun terjadi. Saat itu saya rasakan udah mati. Bahkan roh saya melihat sendiri jenazah saya diseret. Saya lihat sebuah cahaya. Dalam roh itu lihat sebuah cahaya yang terang itu. Yesus menampakkan diri gitu. Enggak sempat, terangnya bukan main gitu, luar biasa. Saya nggak sempat untuk lihat gitu. Ada angin yang begitu kencang itu tiup saya, supaya saya bisa sadar kembali masuk dalam tubuh saya.
Setelah sadar, Jani pun berlari keluar hutan untuk mencari pertolongan. Udah hampir jam 1 saya pamit pulang. Pak, saya mau pulang dulu. Pada saat saya mau pulang, saya ditahan salah satu polisinya. Sebentar, kamu jangan pulang dulu. Apa Pak? Gitu. Selang 15 menit, salah satu anggota polisinya mengatakan, adik kamu udah ketemu. Sekarang di rumah sakit. Pada saat itu saya langsung mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Langsung saya peluk. Tuhan Yesus, saya terima kasih. Pada saat itu saya peluk adik saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih itu kepada Tuhan bahwa anugerahnya itu, kasih karunia dan anugerahnya itu besar bagi saya pribadi dan juga untuk keluarga saya. Kebaikan Tuhan kita tidak pernah bayangkan kita bisa bisa selamat dari maut, bisa ketemu abang saya juga, bisa ketemu keluarga. Rasanya bangga sekali kita bisa hidup kembali gitu. Saya senantiasa mengucap syukur kebaikan Tuhan. Bahkan saya mengucap syukur segala hal kebaikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya.